Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I. Ketut Adi Primantara Surya. Saya dari kelas I semester 4, nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan prima, bilangan komposit, dan bilangan FEB KPK. Yang pertama adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif atau bilangan asli yang mempunyai dua faktor yang berbeda, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Dengan kata lain, bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang pembagiannya hanya satu dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima terkecil adalah dan satu-satunya bilangan prima yang genap. Setelah itu kita dapat menentukan bilangan prima menggunakan tabel. Nah, sekarang kita lihat caranya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan bilangan prima menggunakan tabel. Di sini sudah ada tabel. Sebelum itu mohon maaf, saya membuatnya di belakang kamera karena saya merekamnya sendiri. Di sini sudah ada tabel. Kita isikan dulu angka-angkanya. Sini angka 1, angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, di sini sudah ada angka sampai dengan 18. Cara yang pertama adalah mencoret bilangan 1. Kemudian yang kedua, kita harus selanjutnya kita mencoret bilangan kelipatan 2 kecuali angka 2. Seperti 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Berikutnya kita coret bilangan 3 kecuali bilangan itu sendiri. 3, setelah itu 9, 15. Berikutnya kita coret bilangan kelipatan 5 kecuali bilangan itu sendiri, yaitu setelah itu karena kelipatan bilangan 5 tidak ada, kita biarkan. Begitu juga bilangan 7, 11, 13, dan 17. Nah, jika sudah, bilangan yang kita lingkari itu adalah bilangan prima kurang dari 18. Sebenarnya menentukan bilangan prima ini bisa sampai 100 tabelnya. Tapi karena keterbatasan tempat, kita menggunakan 18 saja. Jadi bilangan prima yang kurang dari 18 Nah, seperti itu. Sekian penjelasan saya mengenai bilangan prima. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih dari 1, yang bukan merupakan bilangan prima. Dengan kata lain, bilangan komposit ini adalah bilangan mempunyai lebih dari 2 faktor. Bilangan komposit dapat dinyatakan sebagai faktorisasi prima bilangan bulat dari hasil perkalian 2 bilangan prima atau lebih. Cara yang dapat digunakan untuk menentukan bilangan prima atau komposit ini salah satunya menggunakan penyusunan objek. Objek disusun berdasarkan jumlah bilangan yang akan dicari. Misalnya bilangan 7. Susunlah 7 objek tersebut menyerupai bentuk
persegi panjang vertikal dan horizontal. Jika bilangan tersebut menyerupai bentuk persegi panjang vertikal dan horizontal, maka bilangan tersebut dinyatakan sebagai bilangan prima. Jika bilangan tersebut mempunyai bentuk lain seperti persegi atau yang lainnya, bilangan tersebut dapat dikatakan bilangan komposit. Sekarang kita lihat bagaimana cara menyusun objek-objek tersebut. Nah, sekarang kita akan menjelaskan cara untuk mencari bilangan komposit. Untuk yang pertama, kita lihat dari sini. Karena bilangan komposit adalah bilangan yang mempunyai lebih dari 2 faktor yang bukan bilangan prima. Contohnya kita ambil 4. 4 ini. Caranya adalah 4. Nah, angka bilangan berapa saja yang bisa dikali 4? Yang hasilnya 4. 1, 4, 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, kan sudah seperti ini. Jadi, bilangan 1, kita tulis 2-nya hanya sekali karena ini sama. 2, 4. Ini merupakan bilangan komposit. Karena bilangan 4 mempunyai lebih dari 2 faktor, yaitu 3 faktor, maka bisa dikatakan bilangan komposit. Nah, contoh selanjutnya adalah bilangan 6. 6 ini. Karena 6 bukan bilangan prima. Kita coba 6. Nah, sudah. Bilangan yang hasil kalinya adalah 6. Bilangan yang hasil kalinya adalah 6. 1 dikali 6 sama dengan 6. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, kan sudah. Kita akan tulis 1, 2, 3, 6. Ini juga dikatakan bilangan komposit. Karena bilangan 1, 2, 3, dan 6 ini merupakan faktor dari 6. Atau bilangan 6 mempunyai lebih dari 2 faktor, yaitu 4 faktor. Maka bisa dikatakan bahwa bilangan 6 adalah bilangan komposit. Nah, selanjutnya kita coba 8. Karena 8 bukan bilangan prima. Bilangan yang dikali hasilnya 8. 1, 8, 2, 4. Nah, seperti ini. Sama juga hasilnya seperti ini. 1, 2, 4, 8. Ini juga dikatakan bilangan komposit karena 8 mempunyai lebih dari 2 faktor, yaitu 4 faktor. Nah, sekian penjelasan saya mengenai bilangan komposit. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan bilangan FBB atau faktor persekutuan besar. FBB adalah semua bilangan asli yang habis membagi bilangan itu. Misalnya misalnya bilangan 8 yang bisa dibagi dengan 2, bilangan 4 yang bisa dibagi dengan 2. Seperti itu. Ada cara yang akan saya gunakan untuk menjelaskan bilangan FBB ini. Mari kita lihat caranya. Baik, di sini saya akan menjelaskan FBB menggunakan tabel. Misalnya tabelnya seperti ini. Misalnya seperti itu. Angka yang pertama saya pakai 4, 6, 8, 10.
Nah, jika sudah, untuk yang pertama kita bagi dengan angka 2. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, karena bilangan pembagi ini bisa membagi semua bilangan di atas, berarti ini kita lingkari. Berikutnya karena angka 2 masih bisa, karena bilangan pembagi 2 masih bisa digunakan, otomatis kita gunakan lagi 2. 2 dibagi 2, 1. 3 tidak bisa, turun. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 5 dibagi 2 tidak bisa, turun. Nah, setelah itu, karena masih bilangan 2 masih ada, otomatis kita menggunakan 2 lagi. Ini turun, 3 turun. 2 dibagi 1, 2. 5 dibagi 2 tidak bisa, turun. 2 dibagi 2, maaf, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, setelah itu, ini sudah 1, otomatis 2 tidak bisa digunakan lagi. Sekarang kita menggunakan 3. Ini 1, 3, 1. 5 dibagi 3 tidak bisa, jadinya turun 5. Nah, setelah itu 3 dibagi 3 sama dengan 1, maaf. Setelah itu sisa 5. 1 dibagi 5, 1, 1, 1, dan 1. Otomatis angka yang dilingkari adalah angka 2 ini. Nah, karena angka 2 ini bisa membagi semua bilangan-bilangan ini, otomatis FPB-nya adalah 2. Bilangan yang dilingkari saja, bilangan yang habis yang bisa membagi semua bilangan ini adalah FPB. Jika misalnya di sini 2 sudah dilingkari, nanti di bawahnya ada angka 3 lagi yang bisa membagi semuanya, itu juga dilingkari dan dikali dengan yang sudah dilingkari sebelumnya. 2 dikali 3, 6, maka FPB-nya adalah 6. Kebetulan saat ini yang dilingkari hanya 1, otomatis FPB-nya adalah 2. Nah, untuk contoh lainnya saya akan menggunakan angka yang lebih besar. Seperti itu. Yang pertama mungkin 20, 30, 40, 50, 60. Yang pertama kita harus dibagi 2. 20 bagi 2, 10, 15, 40, 20, 25, 30. Karena pembagi 2 ini bisa membagi seluruh bilangan, maka ini dilingkari. Yang selanjutnya kita masih menggunakan angka 2. Pembagi 2 maksudnya. 10 dibagi 2, 5. Karena 15 dibagi 2 tidak bisa, maka ini turun 15. 10. 2 dibagi 25 tidak bisa, turun 25. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Karena di sini 10 masih bisa dibagi 2, kita masih menggunakan angka 2. 5 dibagi 2 tidak bisa, turun. 15 dibagi 2 tidak bisa, turun juga. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 25 dibagi 2 tidak bisa, kita turunkan. 15 dibagi 2 tidak bisa, kita turunkan juga. Nah, bisa dilihat di sini sudah tidak ada yang bisa dibagi 2 lagi. Sekarang kita bagi dengan 3 karena 15 masih bisa dibagi 3. 5 dibagi 3 tidak bisa, 15 dibagi 3, 5.
5, 25 dibagi 3 tidak bisa. Turun. 15 bagi 3, 5. Nah, karena sudah habis, tidak ada yang bisa dibagi 3 lagi. Sekarang kita bagi 5. 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1, maaf. 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 5 dibagi 5, 1. Nah, karena bilangan 5 ini bisa membagi seluruh bilangan ini, otomatis ini dilingkari. Berikutnya karena masih ada 5, kita bagi 5 lagi. 1, 1, 1, 1. Nah, bilangan yang dilingkari ini adalah bilangan yang mampu membagi seluruh bilangan ini. Seperti 5 bisa membagi bilangan 5, 5, 5, 25, dan 5. Kalau 2 bisa membagi seluruh bagian bilangan 20, 30, 40, 50, 60. Otomatis FPB-nya adalah 2 dikali dengan 5. Maka FPB-nya sama dengan 10. Nah, seperti itu contoh lain FPB-nya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan kecil. Cara yang digunakan untuk mencari KPK agak sedikit sama dengan cara mencari FPB tadi. Sekarang kita coba untuk mencari bagaimana cara untuk mencari KPK yang mudah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mencari KPK. Sama bentuknya seperti ini, menggunakan tabel seperti ini, tapi ada yang sedikit berbeda. Sekarang kita coba. Misalnya kita pakai angka 4, 6, 8, 12, 14. Nah, kan sudah. Sekarang kita bagi menggunakan pembagi bilangan ini, 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, kalau tadi di FPB yang dilingkari itu adalah bilangan yang bisa membagi semuanya. Namun di KPK tidak memperhatikan itu. Sekarang kita lanjut. Karena masih ada bilangan yang bisa dibagi 2, kita bagi 2 lagi. 2 dibagi 2, 1, 3. Karena 3 dibagi 2 tidak bisa, jadi turun. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 7 tidak bisa, 7 turun. Nah, jika sudah, karena masih ada bilangan 2 yang bisa dibagi dengan 2, kita masih menggunakan angka 2. 1, 2, 3 dibagi 2 tidak bisa, turun. 2 dibagi 2, 1, turun. Nah, setelah itu sudah tidak ada bilangan yang bisa dibagi 2 lagi. Sekarang kita menggunakan pembagi 3. 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 3, 1. 7 tidak bisa dibagi 3, jadi turun. Selanjutnya, karena sudah tidak ada yang bisa dibagi 3, kita menggunakan 7. 1, 1, 1. 7 dibagi 1. 7 dibagi 7, 1. Nah, jika tadi di FPB bilangan yang hanya dilingkari saja yang dikali. Kalau di KPK semua pembagi ini akan dikali. Itu bedanya FPB dengan KPK. Jadi KPK-nya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7. Nah, itu karena semua dikali. Nah, ini KPK dari angka 4, 6, 8, 12, dan 14. Semuanya dikali. Kalau di FPB tadi hanya bilangan yang dilingkari dikali. Sekarang semuanya dikali. 2 dikali 2, 4.
4 kali 2 8, 8 dikali 3 24, 24 dikali 7 168 kalau tidak salah. Nah, maka hasil KPK dari bilangan ini adalah 168. Seperti itu. Nah, lanjut contoh lainnya adalah yang berikutnya. Kita membuat sedikit saja. Kita menggunakan 4. Kalau tadi yang di sini kita menggunakan 5, sekarang kita menggunakan 4. Dimulai dari angka 2, 4, 6, 8. 2 kita seperti biasa mulai dengan pembagi 2. 2 dibagi 2, 1, 4 bagi 2, 2, 3, 6 dibagi 2, 3, 8 dibagi 2, 4. Karena masih ada bilangan yang bisa dibagi dengan 2, kita masih menggunakan angka 2. 1, 2 dibagi 2, 1, 3 dibagi 2 tidak bisa, jadi turun. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Karena masih ada bilangan yang bisa dibagi 2, kita gunakan pembagi 2 lagi. 1 turun, 3 tidak bisa bagi 2, turun. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Karena sudah habis bilangan yang bisa dibagi dengan 2, sekarang kita bagi dengan 3. 1, 1, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Setelah itu, sama seperti yang di atas, semua bilangan ini dikali semuanya. Jadi KPK-nya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Jika sudah, 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 3 sama dengan 24. Maka KPK-nya adalah 24. Seperti itu. Sekian penjelasan saya mengenai KPK. Sekian penjelasan saya mengenai bilangan prima, bilangan komposit, FBB, dan KPK. Maaf jika tadi saya menjelaskan dari belakang kamera, karena saya mengerjakannya sendiri, merekam sendiri. Otomatis saya harus di belakang kamera. Maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.